di sini antara dia datang subuh banget atau dia ketiduran dari semalam di sini. Gimana nih? Kak, Kak. Ibu-ibu udah hadir. Ya Allah, rame banget. Udah, tadi perasaan sepi deh. Ya berarti kamu di sini dari jam berapa? Tadi aku nyampe jam 2 sih. Ngapain? Iya, sekalian kan di sini. Terus aku tadi nonton itu apa live begadang buat live shopping itu loh. Oh, belanja. Iya, kan harganya murah di situ. Oh, buat Siapan lebaran. Tapi sahur enggak? Sahur. Sampai jam 2 lihat. Jam 2 sini karena sinyalnya bagus. Iya, sinyalnya. Sahur, sholat subuh, ketiduran. Lagi. Emang kalau malam itu lebih murah? Iya, murah banget. Kenapa nggak ngajak? Malah kayak gitu kita dapat kode gratis ongkir. Murah banget. Nih. Asel. Kalau gitu kita begadang bareng di sini. Enggak, Ivan aja sama Kak Audi. Tapi tadi salah subuh enggak? Enggak, kelupaan. Ya Allah, habis sahur ketiduran. Iya, ketiduran. Orang tadi aku belanja banyak banget, ada kali 2 lusin. Aku beli. Nih Bu, mau lebaran nyari yang murah, kewajiban jadi hilangin. Sampai begadang-begadang gini, emang bedanya berapa sih dengan kalau nggak belanja tengah malam? Ya Allah, bedanya lumayan. Berapa? 10.000. Astagfirullahaladzim, beda Murah ya Bu ya. Ya, Kan lumayan. 10.000 doang sampai begadang. Ya gratis ongkir, ada apa diskon 10.000 lumayan lah ya. Ya, udah. Itu pilihannya Audi. Ya udah. Aduh. Ibu sehat. Yang di rumah juga insya Allah dalam kondisi sehat walafiat ya. Tetap semangat menjalani bulan puasa ini ya. Ramadan itu banyak banyak ibadahnya. Tidak hanya puasa saja, banyak ibadah-ibadah lainnya. Ngumpul gini juga diniatkan ibadah ada pahalanya. Di sini nih, di bunga-bunga hati. Lihat dulu, pasti mau. Nih, itu gimana nih kalau ada yang seperti gini? Gimana nih? Begadang sampai lupa waktu. Iya. Sampai nggak sholat subuh. Iya. Tadi sahur nggak? Sahur tapi buru-buru nih, udah mepet sih waktunya. Gimana tuh? Aduh. Monggo nih, ada yang sampaikan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Yang sehatnya bukan hanya sekadar sehat, tapi sehat yang digunakan untuk melakukan kemanfaatan. Semoga pemirsa yang di rumah diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezekinya, solihah keturunannya. Amin, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'dah. Pagi hari ini yang kita bahas adalah begadang, jangan begadang. Jangan suka begadang kalau tidak ada kemanfaatannya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar wa ibtigha'ukum min fadlih inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Di antara tanda-tanda kebesaran dan kekuasaannya ialah tidurmu pada waktu malam dan siang serta usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada demikian itu memang benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah bagi kaum yang mendengarkan. Kalau mendengarkan tadi bacaan yang saya baca, yang artinya kita renungi, berarti Allah sudah menentukan ada di mana waktu untuk istirahat, ada di mana waktu untuk bekerja, ada di mana waktu kita untuk beribadah. Imam Ghazali pun begitu, mengaplikasikan ke dalam kehidupannya, membagi jamnya sehari-hari dengan 3 waktu, 24 dibagi 3, 8 jam untuk beristirahat.
8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk beribadah. Maka ketika malam hari, kalau tidak ada yang tidak perlu, kalau ada yang tidak penting untuk dilakukan, atau ternyata justru banyak madaratnya, tidak ada kemanfaatannya, maka lebih baik jangan begadang. Begadang, jangan begadang, kalau tiada artinya. Begadang boleh saja kalau ada perlunya. Maaf. Begadang, jangan begadang. Boleh kalau ada artinya. Kalau ada artinya begadang boleh saja kalau ada perlunya. Kalau ada perlu boleh begadang. Kalau nggak ada perlu, mending tidak usah begadang, mending tidur. Sampun paham, J? Misal ada yang kerjanya malam, teman-teman security atau dokter di rumah sakit dan lain-lain, monggo. Tapi begadangnya buat nongkrong-nongkrong, gitar-gitaran, bahkan maling. Enggak dong. Itu jangan sama sekali ya. Iya, bahkan itu tidak ada gunanya dan bahkan merugikan orang-orang. Ini kalau tadi kayak gitu gimana? Buat belanja malam-malam, nyari yang murah-murah. Iya gimana? Tapi kan buat lebaran nih. Sebenarnya kalau saya ya Kak, dari sisi cewek, meskipun 10.000 itu berarti loh A. Iya kan? Kadang 10.000 juga Bu, kadang-kadang A, ini nih ibu-ibu ini kalau di pasar 50.000 masih ditawar. Nanti ditawar 45.000 boleh. Udah Bu, itu 45.000 itu kulaannya. Nah, modalnya 45.000. Ya sudah kalau gitu 46.000. Masih ditawar kayak gitu A. Nah, kalau misalkan nanti ternyata mau live, mau belanja dari online shop, boleh, asalkan tidurnya cukup dulu. Misal tidur dari jam 10, nanti dipasang alarm pas jam itu aja, nanti tidur lagi, asalkan tidak meninggalkan kewajiban kayak Kak Audi tadi. Astagfirullahaladzim. Ya namanya kebablasan Asal jangan jadi kebiasaan ya. Oke. Ada yang mau nanya nggak? Silakan ini. Silakan. Oh ini dulu. Maaf ya Bu, ini dulu. Mundur kau di. Bisti mau tanya dong. Loh, Kak bahaya tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Muli Hayati dari Majelis Taklim Darussalam Sukaraya Indah Cikarang. Ning Umi, saya mau nanya, bolehkah ibadah sampai tidak tidur semalaman? Nah, kalau tadi kan kalau ada gunanya boleh begadang. Nah ini tuh ibadah, tapi nggak tidur semalaman. Besoknya tidur seharian, gimana? Bolehkah ibadah sampai nggak tidur semalaman? Boleh. Justru kalau kita tahu ada 5 obat hati. Kalau misalkan bahasa Jawa biasanya gini, tombo hati iku 5 perkarane, kaping pisan maca Quran sakmanane, kaping pindho salat wengi lakon. Maksud dari salat wengi lakonono ini salat tahajud. Maksudnya bagaimana? Berarti tidur, bangun salat tahajud, terus habis itu tidur lagi, atau salat tahajud langsung menunggu subuh. Gimana kalau misalkan malamnya digunakan untuk beribadah? Begadang boleh saja, tapi asalkan ada manfaatnya. Kalau misalkan malam digunakan untuk beribadah, pastikan istirahatnya cukup. Misal nanti malam mau begadang, berarti sebelum begadang sudah tidur. Biar apa? Ketika pagi tetap seger untuk menjalani aktivitas. Jangan sampai karena mau ibadah malam hari
siangnya harusnya bekerja, wajib bekerja, malah ketiduran, berarti tidak amanah di pekerjaan. Kecuali kalau besoknya libur. Nah, boleh. Ya udah besok libur. Sekarang malamnya mau ibadah dulu. Boleh. Kalau di Arab itu kalau nggak salah, kalau malam-malam itu mereka pada ibadah, habis sholat subuh tidur, duhur baru beraktivitas, benar nggak sih? Ada yang gitu. Ada yang seperti itu ada. Tapi ibu-ibu yang ada di sini kalau malam bangun ya. Bangun. Ngapain? Pipis. Pipis. Ya nggak salah juga. Ya udah nggak salah sih. Ya. Tapi tetap aja secara kesehatan sebetulnya malam itu buat tidur. Ya ibadah. Tapi kalau sampai besoknya jadi nggak seger, ya udah jadi. Akhirnya jahat ke tubuhnya sendiri. Oke. Gimana Ibu? Sampun paham ge? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau nanya lagi di sini? Silakan. Bisti, mau tanya dong. Lo, gak bahaya tak? Enggak dong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Harmilah dari Majelis Taklim Al-Hidayah Kampung Bulak, Cikarang Utara. Ning Umi, saya mau tanya, pertanda apakah jika kita susah tidur? Banyak utang. Bukan dong, banyak pikiran. Ada gangguan mistis? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ada beberapa orang yang mau tidur itu susah banget. Bahkan ada yang harus dibantu oleh obat penenang, dari dokter dan lain-lain. Tapi katanya utang udah lunas, masalah nggak ada. Tapi kok nggak bisa tidur? Jangan-jangan ada mistisnya. Bisa nggak? Apa ada gangguan mistis? Biasanya orang-orang kayak gitu ya. Iya. Apa-apa mistis. Padahal itu mitos, Bu. Ternyata orang nggak bisa tidur di dalam dunia kedokteran itu ada yang namanya amnesia. Insomnia. Sengaja. Insomnia itu apa? Itu suatu penyakit. Seseorang itu nggak bisa tidur. Jadi dia itu susah tidur karena dia punya penyakit insomnia. Berarti kalau misalkan ibu sering nggak bisa tidur, mau tidur kok nggak bisa-bisa, jangan tiba-tiba apa-apa mistis. Oh, mungkin aku ini terkena insomnia. Periksalah dulu ke dokter. Setelah itu dicari solusinya. Oke. Kadang-kadang memang karena pikiran itu terus gitu. Kalau aku ya percaya kalau susah tidur itu bukan karena gangguan mistis, tapi karena gangguan miss you. Ini nih jomblo akut gini. Kangen itu membawa aku susah tidur. Ingat dia terus. Tapi gimana kalau lagi tidur terus baru ketindihan gitu-gitu? Apa penyebabnya itu? Apakah? Iya benar, arep. Oh iya, kalau kata orang Jawa ketindihan. Ketindihan, erep. Berat kayak bangun, kayak tidur gitu ya Bu ya. Gimana itu penyebabnya? Biasanya suka lupa baca doa sebelum tidur. Bismika Allahumma ahya wa bismika. Udah, silakan ibu tidur semuanya. Doa dulu. Syukur-syukur kalau dibacain ayat kursi, ditambahin ayat kursi, setelah itu nanti baca sholawat sampai ketiduran. Dan sebelumnya juga wudhu dulu. Katanya kalau wudhu dulu itu menghindari kita mimpi buruk juga ya? Betul dong. Oke. Seperti itu Bu ya. Oke. Sampun paham ge? Oke, masih banyak pertanyaan lainnya, jangan kemana-mana, tetap di sini. Bunga Bu Hati. Lihat dulu, pasti mau. Ibu-ibu. Iwan. Ibu-ibu. Bersama-sama kami di sini di Bunga Bu Hati. Lihat dulu, pasti mau. Ibu-ibu, nih aku baru dapat broadcast nih dari teman aku.
katanya, sister, ayo kita pantengin konten-konten di platform ini nanti dapat uang. Dapat uang, katanya. Nih baca nih, tuh. Bener nggak aku dapat uang kan? Iya bener, emang bisa? Gak tahu. Asal nonton gitu. Iya, itu katanya nontonin doang sih, Gimana? Dosa. Tapi sebentar, lu selama berjam-jam. Iya, selama berjam-jam. Jadi kita bisa nggak tidur buat nontonin itu. Tapi kan dapat uang, Apakah itu termasuk begadang jam begadang asal ada gunanya? Iya. Apakah itu tandanya kita mencari nafkah dengan menonton itu? Berarti malam-malam begadang untuk mencari nafkah itu boleh-boleh saja. Kan apa? Asal ada perlunya. Nah, tapi kalau cuma kayaknya buang-buang waktu banget gitu loh. Tapi kan dapat uang, Oh, jadi nggak apa-apa nih. Emang gak ada kerja lain yang siang-siang? Itu pertanyaannya. Siang-siang ada, tapi kan ini sambilan namanya cicilan banyak. Nah, kalau malam begadang gitu cuma dapat berapa, besoknya ngantuk dari kerja? Lumayan loh, itu 15.000 loh, Ya Allah. Ya Allah, tadi salah kan 15.000 salah. Lumayan kan yang ini? Kalau sakit beli obat berapa? 45. Nombok kayak contohnya ya. Kalau misalkan memang pekerjaannya ketika malam hari, misal nih pas malam hari dia kerjanya memang live, itu boleh. Tapi kalau ada pekerjaan utama ketika pagi hari, harusnya ketika malam istirahat. Karena kalau nggak istirahat nanti paginya ngantuk. Akhirnya apa? Kerjanya nggak fokus. Kalau nggak fokus nggak amanah dong. Karena fitrahnya malam itu ada tidur sebetulnya. Gitu. Tapi ya kalau misal terpaksa tidak ada pilihan lain, monggo. Itu bukan sini. Karena kalau misalkan memang cari nafkahnya pas malam itu doang, boleh. Oke. Iya. Nih ini kayaknya penting kan, kadang-kadang ternyata Islam itu luar biasa ya, mengatur segala macam hal termasuk tentang begadang juga ada. Nah, ternyata sekecil itu pun ada tuntunannya, Bu. Nah, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah semuanya masih semangat ya. Penonton di rumah, pemirsa di rumah yang insya Allah semuanya masih semangat. Saya ceritain. Nah, itu ceritain itu orang Jawa. Ada sahabat namanya Zaid. Siapa, Bu? Zaid. Ada sahabat namanya Zaid. Dia mengalami insomnia. Dia mengalami insomnia. Malam-malam gak bisa tidur. Mikir ke sana, mikir ke sini, sama kayak ibu malam-malam mikir cicilan. Zaid gak bisa tidur, pikirannya amburadul sampai gak bisa tidur. Akhirnya dia ngadu ke Rasulullah, ke rumah Rasulullah. Assalamualaikum. Ya Rasulullah, aku semalam tidak bisa tidur. Apa yang harus aku lakukan? Tolonglah aku Rasulullah. Berilah aku amalan agar aku bisa cepat tidur. Apa jawaban Rasulullah? Aku beri engkau doa. Ternyata inilah doanya. Allahumma gharatin nujum wa hada'atil uyun wa anta hayyun qayyum. La ta'khuduhu sinatu wa la naum ya hayyu ya qayyum ahdi laili wa anim aini. Coba ulangi. Giliran lagu begadang aja langsung nyambung. Iya, langsung bisa. Saya juga nggak bisa, Bu. Yang artinya bagaimana? Ya Allah, bintang-bintang telah tenggelam dan banyak bola mata menjadi tenang. Sementara kau adalah zat yang maha hidup dan zat yang maha tegak. Kantuk dan tidur tidak mempengaruhimu. Doa ini diberikan Rasulullah kepada Zaid. Disuruh membaca Zaid itu. Akhirnya dibaca, yang akhirnya Zaid pun bisa tertidur. Doa ini diamalkan oleh Zaid dan bisa juga diamalkan oleh ibu-ibu. Misal ibu gak bisa tidur, doa tadi gak hafal kan ya? Ya udah, baca sholawat aja sebisanya. Sallallahu ala Muhammad, ape tidur. Atau baca
baca surat Yasin, Waqiah, Al-Kahfi, Al-Baqarah. Pasti tidur. Pasti ngantuk dan tidur. Jadi ternyata Rasulullah itu ada doanya. Maksudnya bagaimana? Kita lakukan saja kebaikan sampai kita ngantuk, sampai kita tidur. Sampun paham je? Jadi kalau nggak hafal bahasa Arabnya, langsung aja minta, ya Allah, istirahatkan bola mataku, bebaskan pikiranku, tenangkan hatiku, seperti itu. Nah, bisa pakai bahasa Indonesia juga bisa, pakai bahasa sendiri juga bisa. Oke. Sip, karena kalau nggak bisa tidur itu, aduh, apalagi kalau nggak biasa begadang ya, pokoknya tuh, wah, runyam banget seharian, betul Ibu ya. Dikit-dikit marah, dikit-dikit bete gitu ya, pusing semuanya. Nanti lama-lama masuk angin juga. Iya, masuk angin. Iya, Minum ini. Kan dong, beda dong. Oke, kalau gitu. Kita buka pertanyaannya. Iya. Siapa yang mau nanya Ibu? Silakan. Besti mau tanya dong. Lo, gak bahaya tak? Enggak dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Yaro dari Majelis Taklim Al-Munjiat Ciwandan Cilegon. Ning Umi, saya mau bertanya, suami saya suka begadang. Bagaimana cara menasehatinya supaya tidak begadang terus? Itu saja mungkin pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menasehati suami yang suka begadang di tengah malam, Bu? Tergantung begadangnya ngapain. Jadi tergantung. Misal kalau begadangnya melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk beribadah, untuk riyadhah, Bu, siapa tahu pada malam hari suami ibu begadang untuk riyadhah, tirakat, mendoakan anak-anaknya biar anaknya jadi solih-solihah, itu mah gak apa-apa. Tapi kalau begadangnya untuk hal-hal yang tidak berguna, nongkrong sana sini, ngopi, biasanya kan kayak begitu ya Bu ya. Caranya bagaimana? Diomongin pelan-pelan, jangan pakai nada yang kasar. Mas, ini Rasulullah itu mendahulukan tidurnya. Biar apa? Biar nanti bisa sholat tahajud. Ternyata di dalam hadis Rasulullah bersabda, kana yakrahun nauma qabla al-isya wal hadis ba'daha. Sesungguhnya Rasulullah tidak senang tidur sebelum sholat isya dan berbincang-bincang setelah sholat isya. Makanya setelah sholat isya sebaiknya segera tidur. Agar apa? Bisa bangun ketika sholat tahajud. Iya, saya juga kalau ngobrol sama para penghafal Al-Quran, anak-anak kecil itu gitu rata-rata habis sholat isya jam 8 tuh udah pada ngantuk tidur, jam 3 itu bangun tahajud, baca Quran, dan itu sudah terbiasa seperti itu. Apalagi Bu, waktu tahajud tuh paling enak buat ngafalin. Misal baca doa-doa, belajar ilmu apapun, itu ketika subuh itu langsung masuk ke otak tuh cepet. Iya. Asal tidurnya cukup. Gimana mau bangun jam 3, orang tidur baru jam 1. Oke. Gimana Ibu? Sampun paham ya? Lanjut, siapa lagi mau nanya? Silakan. Besti mau nanya dong. Lo, gak bahaya tak? Enggak dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriawati dari Majelis Taklim Nurul Adam, Ciledug, Tangerang. Umi mau nanya, apa benar kalau kita bergadang atau belum tidur nggak boleh sholat tahajud? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tahajud itu kan katanya harus tidur dulu. Nah ini tanggung begadang. Aduh mau tahajud nih, ya dari tidur dulu 14. Nggak tidur dulu katanya nggak boleh. Gimana tuh? Apakah sholat tahajud harus tidur dulu? Betul. Benar, harus tidur dulu kalau mau sholat tahajud. Karena di dalam kitab Nihayatul Muhtaj dituliskan sholat tahajud adalah sholat sunnah di malam hari setelah tidur. Jadi kalau mau sholat tahajud
harus tidur dulu. Lalu solusinya bagaimana? Misal udah terlanjur begadang, sholat sunnah yang lain, sholat hajat, sholat witir, sholat boleh sholat sunnah 2 rakaat yang lain, sholat tasbih, boleh. Jadi kalau sholat tahajud harus tidur dulu, minimal ya keseliut gitu loh, minimal bentar, apa ya keseliut doa. Iya. Tapi takutnya kalau udah ngantuk, malam dikit tuh ngalenyap. Iya, ngalenyap. Nah, jadi kalau misalkan mau sholat tahajud ya harus ngalenyap dulu. Nah, ya gitu ya. Ngalenyap dulu ngalenyap. Oh tidak, minimal tidur sesaat aja ya. Nyalailah alarm lah. Tidur di 10 menit gitu misalnya. Kadang aku gitu tuh kalau misalnya aku baru tidur jam 2, aku udah nih pasang alarm jam 3 mau tahajud. Tahu-tahu kebablasan. Itu aku tetap dapat pahala nggak sih nih? Kan udah niat. Iya. Inilah enaknya agama Islam. Ketika kita sudah niat untuk melakukan kebaikan, sudah dapat pahala. Tapi nggak boleh disalahgunakan juga dong. Kita misalnya mau sholat, aku niat sholat, tapi nggak dilakuin, itu nggak boleh. Sengaja nggak dilakuin. Nggak boleh kan? Soalnya Allah tuh maha baik ya. Bahkan kalau niat buruk belum dilakukan justru itu nggak dapat dosa, nggak dicatat ya. Padahal udah niat buruk nggak dapat dosa, tapi kalau niat baik langsung dapat pahala. Masya Allah. Asal jangan niat aja terus. Nggak dilakuin. Oke, ada lagi nggak mau nanya? Silakan. Besti mau nanya dong. Loh, gak bahaya tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa dari Majelis Taklim Al-Mukhlisin Tambelang, Bekasi. Ning Umi mau bertanya. Suami saya kan dinas ke luar negeri. Kalau malam itu, kalau kangen gitu kadang suka teleponan, video callan. Sampai sholat subuhnya tuh kesiangan nih Umi. Karena di sini subuh, di sana misal baru jam berapa gitu ya. Apakah yang kayak gitu boleh nih Umi? Oke, melayani suami lewat video call. Maksudnya Kenapa bahasanya melayani suami? maksudnya suami mau video call Iya. terima ngobrol tapi sampai larut banget sampai subuh. Boleh nggak sih? Apalagi video callnya sambil ngantuk sampai ke jungkil. Bagaimana kalau suaminya dinas ke luar negeri? Suaminya dinas ke luar negeri yang jamnya berbeda. Contoh kalau misalkan di Saudi itu kan beda 4 sampai 5 jam ya. Jadi di sini subuh, di sana ternyata masih belum tengah malam. Di sana masih jam habis Isya, di sini udah tengah malam. Yang akhirnya mengharuskan kita untuk video call. Kalau misalkan bahasanya Irfan tadi melayani, berarti kan kangen-kangenan pada malam hari. Boleh-boleh saja, asalkan tidak meninggalkan kewajiban. Kalau misalnya ternyata sampai subuhnya sampai kesiangan, berarti harus diomongin lagi sama suaminya. Misal, apa kita cari waktu yang lain aja ya buat video callan kayak gitu. Iman sampean paham nggih? Aku mau nanya tapi bukan ke Umi. Ke siapa? Bu. Mau nanya gitu. Lo bukan mau nanya. Mau nanya. Apa? Bedaknya nomor berapa? Nomor 1. Mantap. Kita gak bersahabat ya, tetap di sini di Mula-Mula Hati. Lihat dulu, pasti mau. Masih bersama kami di sini di Mula-Mula Hati. Lihat dulu, pasti mau. Nih kita buka pertanyaan boleh gak sih? Boleh. Ada mau nanya gak? Silakan sana. Besti mau tanya dong. Loh, gak bahaya tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ina dari Majelis Taklim Al-Munjiah, Ciwandan, Kota Cilegon.
Ning Umi, saya mau bertanya. Boleh. Bolehkah begadang untuk mengajari anak untuk mempersiapkan sekolahnya? Ujian sekolah. Ujian sekolahnya. Jadi anaknya besoknya mau ujian. Iya. Ibu dampingi mempersiapkan sampai begadang. Iya. Dengan anaknya juga. Anaknya besok ujian. Boleh tuh. Ning, Gimana nih? apakah boleh begadang untuk ngajarin anak yang besok ujian? Boleh, tapi asalkan lihat kondisinya anaknya dulu, Bu. Kalau anaknya capek, anaknya ngantuk, ya jangan. Kasihan karena besok ujian. Justru kalau anak ujian, justru sekarang Ko Irfan, pembelajaran yang paling efektif itu ternyata pembelajaran yang sedikit tapi setiap hari. Nah, justru ketika besok dia ujian, malamnya dia harus tidur. Istirahat, biar besok ketika ujian dia fresh. Oh, jadi justru dengan ngajak begadang anak-anak untuk persiapan ujian itu memberikan contoh yang buruk, itu sistem kebut semalam. Iya. Semalam, benar. Gitu. Tapi aku sering loh dulu pas aku kuliah ya, karena aku tipe belajar aku bukan yang setiap hari ujian gitu, jadi aku benar-benar kebut semalam, terus aku nggak tidur sampai ujiannya. Cuma memang sepertinya cara belajar aku tuh seperti itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya sebenarnya tidak apa-apa. Sebenarnya nggak apa-apa aja, tergantung kondisi tubuhnya bagaimana. Tapi harus ingat, tubuh juga butuh istirahat. Oke, seperti ibu ya. Tapi mudah-mudahan kalau ibu niatnya juga mendampingi anak, ada pahala tersendiri. Tapi kasihan anaknya diajak besoknya ngantuk gitu Bu ya. Oke. Tapi nggak apa-apa, masih ada gunanya. Tapi kalau anaknya semangat, maksudnya masih pengen belajar, ya udah nggak apa-apa. Tergantung lihat kondisi anaknya aja. Oke, ya Bu ya. Terima kasih Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pribun sampun paham ya Bu ya? Insya Allah sampun paham saya. Sudah paham semua. Apalagi Bu, tubuh kita itu juga butuh istirahat, badan kita juga butuh tidur. Ternyata di dalam Islam banyak sekali keutamaan tidur. Padahal di agama Islam diajarkan kita untuk beristirahat. Masa kitanya sendiri nggak mau beristirahat? Di dalam Islam kita harus tidur cukup, kerja cukup, ibadah juga cukup, harus balance, harus seimbang, tapi harus tahu waktu. Jangan tidur di waktu-waktu yang tidak diperbolehkan tidur. Kapan saja itu waktu-waktu yang tidak diperbolehkan tidur? Yang pertama, setelah subuh. Kenapa saya katakan setelah subuh? Ini kayaknya ibu-ibu mah sudah tahu kalau habis subuh sebaiknya tidak tidur, karena nanti rezeki dipatok ayam. Itu pun ada hadisnya, an-naumu ba'da subhi yadhabu barakatar rizqi wal umri. Tidur setelah subuh ternyata menghilangkan berkah rezeki dan juga berkah umur. Maka jangan tidur setelah subuh. Lalu apalagi waktu yang dilarang untuk tidur? Yang kedua, setelah asar. Nah, habis asar jangan tidur. Ojo turu sore. Nah, jangan tidur sore-sore. Biasanya orang yang tidur sore bangun-bangun pusing. Nah, bener ya? Bener. Makanya jangan tidur habis asar. Setelah itu tidur sebelum sholat isya. Jangan tidur sebelum sholat isya. Kenapa? Kalau tidur takut kebablasan. Karena yakrahun nauma qabla isya. Nabi membenci tidur sebelum isya. Khawatir nggak sholat, nanti ketiduran. Lalu gimana? Kalau misalkan nggak bisa tidur terus, udah dipaksa tidur nggak bisa tidur. Saya pernah baca, ternyata di dalam ilmu kedokteran ada caranya. Caranya bagaimana? Caranya dengan salah satu caranya dengan bernafas 7 detik, keluarkan 8 detik. Itu lakukan secara terus menerus. Ini dalam ilmu kedokteran ya. Bisa coba dipraktekkan kalau misalkan nggak bisa tidur. Nafas 7 detik. Coba sekarang aja nih. Coba ya. Coba. Ayo. Praktekin. Iya. Gimana? Iya. Jadi tarik nafas 7 detik. Tarik nafas. Tahan. 1. Jangan cepet lama-lama. Nih, aku mulu. Dari tahu
tarik nafas 7. Dan tarik nafas 7 detik. 1, 2, tarik nafas 3, 4, 5, 6, 7. Keluarkan 8 detik. 1, 2. Pelan-pelan berarti nggak? Ayo Pan, disuruh 8 detik malah. Jadi tarik nafas 7 detik, keluarkan 8 detik. Jadi keluarnya pelan-pelan set kayak gitu. Ini malah pada muat. Iya. Pada mau Pas dikeluarkan muat. Oke, Masya Allah, jadi justru ada larangan tidur di beberapa tempat. Bisa setelah subuh, setelah sholat asar. Oke. Wah, Masya Allah, segalanya ada aturannya di agama kita ya. Itu tandanya kasih sayang dari Allah melalui Nabi Muhammad menyampaikan untuk kita. Tidak minta doanya kalau begitu. Bismillah. Aku nggak doa ya, nggak dong. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tubuh kita punya hak. Jangan diberikan beban terus-menerus. Ada hak untuk diistirahatkan, ada hak untuk digerakkan. Dan Allah sudah ada aturannya untuk tanggung jawab kita kepada tubuh yang dipercayakan kepada kita. Terima kasih, Ning. Terima kasih juga ya. Sama-sama, terima kasih atas ilmunya yang sangat-sangat bermanfaat. Oke, insya Allah besok kita akan hadir lagi dan tema yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.